Senyum mengambang di wajahnya Melisa semenjak keluar dari ruangan dokter Risa. Dengan menggendong baby Cha, dalam dekapannya dia melangkah bersama sang suami untuk segera kembali ke rumah mengumpulkan anak-anaknya. Reza yang sesekali melirik ke arah istrinya ikut merasa sangat bahagia. Baginya tidak ada yang lebih berarti selain membuat Humairahnya tersenyum. Mau beli makanan dulu nggak? Lewat, tawar Reza saat keduanya dalam perjalanan pulang. Enggak mas Reza mau sesuatu. Melisa justru berbalik tanya. Aku mau nasi goreng, kita cari sebentar ya. Melisa hanya mengangguk, dia terus mengusap kepala baby Cha sambil sesekali menciumnya tanpa bosan. Ra, kamu tahu nggak? Apa? Melisa langsung menoleh dan menatap suaminya bingung. Hari ini kita belum ciuman, kekeh Reza dengan mengedipkan satu matanya. Masa sih? Melisa nampak berpikir sejenak. Dia sedang mengingat setiap detik kejadian hari ini sedari bangun tidur pagi hari. Udah ah, elak Melisa kemudian. Belum Ra, baru mau. Diganggu sama Bu. Pas dia kentut kenceng banget, akhirnya kamu malah ketawa. Terus nggak jadi, kata Reza menceritakan bagaimana kekecewaannya dia saat ia menikmati bibir ranum sang istri, namun harus disekak oleh dentuman bom baby ibu. Mas Reza inget aja, kekeh Melisa. Dia ikut tertawa mengingat kejadian hal itu. Tadi Reza nawarin alat kontrasepsi ya? Iya, tapi aku masih bingung. Kayaknya aku harus ngobrol dulu sama mama, karena aku gak ngerti sama sekali kayak gitu, jawab Melisa. Emang harus ada efeknya loh Ra, kata Reza. Pasti ada, makanya aku gak mau gegabah mas, karena ini menyangkut tubuh aku sendiri nantinya, jelas Melisa. Kalau gak pakai alat kontrasepsi gimana? Tanya Reza. Ya aku bisa hamil lagi, kekehnya. Mas Reza mau punya anak banyak, sambung Melisa lagi. Emang ini kurang banyak, sampai mau nambah? Ucap Reza di sela-sela tawanya. Segini aja udahlah, 3 aja mau peluk, susah banget. Ujar Reza dengan tampang dibuat sedih, sesedih mungkin. Cup. Melisa langsung mencium pipi kiri suaminya sekilas, namun siapa sangka keisengannya justru seperti membangunkan singa lapar. Lagi. Yang ini, ya ini, pokoknya semuanya, pintar Reza, sambil menunjuk seluruh wajah dengan jari telunjuknya. Gak usah aneh-aneh, cepet kasihan Cahaya, takut badannya sakit digendong terus. Reza hanya bisa memanyunkan bibirnya, dia kembali melajukan mobilnya dengan kecepatan sedang, sambil mencari kedai nasi goreng incarannya. Sampai pada saat dia menepikan kereta besi itu di depan sebuah angkringan yang ramai pembelinya. Kamu mau nggak? Tawar Reza sebelum keluar dari mobil. Enggak, aku makan di rumah aja. Masih ada sup pangsit ayam buatan Eyang, sahutnya. Oke, kamu tunggu di sini ya. Reza akhirnya keluar untuk memesan nasi goreng favoritnya. Kini tinggal Melisa dan Cahaya di dalam mobil menunggu. Cup sayang. Melisa mencoba menenangkan baby Cha yang mulai merengek. Bentar lagi sampai rumah ya, nanti bobok bareng sama kakak Ai, sama kakak Bu. Ia mulai menyodorkan wadah ASI alaminya ke dalam mulut mungil si bungsu dengan sabar, karena bagaimanapun selama dia di rumah sakit, Cahaya sudah terbiasa dengan dot botol. Nangis ya? Kata Reza setelah masuk kembali membawa bungkusan di tangannya. Iya mas. Ya udah kita pulang. Reza langsung menyalakan mesin mobilnya, menjalankannya dengan kecepatan hampir penuh, membuat Melisa harus berkali-kali mengingatkan suaminya itu agar berhati-hati, karena tidak jarang Reza menekan klakson pada pengendara lain yang menghalanginya jalannya. Sampai di garasi rumah, Melisa dengan segera masuk ke dalam, disusul Reza yang mengekor di belakangnya dengan membawa beberapa perlengkapan baby Cha di tangannya. Wah, kumpul semua di sini.
kata Melisa saat memasuki ruang tengah keluarga. Ada mama yang sedang menimang Ai, sedangkan Bu berada di pangkuan papa sedang bermain dengan Amira. Rewel ya, Ma? Tanya Reza. Enggak, cuma lagi main-main aja di sini, saut mama. Cucu papa satu lagi datang nih, ujar papa yang langsung bangun dari duduknya. Cantik, cantik sekali. Papa menatap Cahaya dengan sorot mata yang sangat hangat, meski sedikit berkaca-kaca. Reza yang peka akan hal itu langsung mengambil Bu dari papa, dan Melisa menyerahkan Caca kepada papa. Anak gadisnya opa, bisik papa, sambil mencium pucuk kepala Cahaya yang tertutup topi rajutan berwarna merah muda. Kapan hotel yang di kota X rampung, Zah? Tanya papa tiba-tiba. 2 bulan lebih lagi kayaknya, kenapa? Tanya Reza bingung dengan pertanyaan papa yang tiba-tiba membahas hotel yang 9 bulan ini sedang dalam masa pembangunan. Berikan nama Cahaya untuk hotel itu, titah papa, yang membuat Melisa menelan salpiannya kuat-kuat. Usai bermain-main di ruang tengah bersama kakek dan neneknya selama Reza dan Melisa makan malam, kini saatnya mereka membawa ketiga anaknya masuk ke dalam kamar. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam. Baby Ai, Bu, dan Caca sudah terlelap di boxnya masing-masing yang berjajar rapi di samping tempat tidur. Kapan mereka nempatin kamarnya sendiri? Kata Reza sambil memeluk Melisa dari belakang saat istrinya sedang menyisir rambut panjangnya yang terurai sepinggang. Nanti mas kalau udah gede, sahut Melisa sambil mengelus tangan Reza yang melingkar di perutnya. Udah jarang begini ya, padahal anak-anak baru seminggu. Keluh Reza dengan dagu yang sudah ia letakkan di bahu kanan istrinya. Aku cinta kamu, Ra, cinta banget sama kamu. Melisa langsung memutar tubuhnya agar bisa berhadapan dengan Reza. Kini kedua tangannya sudah dia letakkan di leher sang suami. Dengan senyum manisnya, dia mampu membuat Reza tergoda dan tanpa membuang waktu. Lama keduanya pun menikmati sentuhan bibir satu sama lain. Pelan namun pasti hingga akhirnya saling menuntut untuk lebih memperdalam ciumannya. Reza semakin menekan tengkuk Melisa. Dia hanya memberi jeda beberapa detik untuk mengambil napas, kemudian melanjutkannya kembali sampai tidak terasa. Kini Melisa sudah berada di bawah kungkungan suaminya di atas ranjang. Dengan napas memburu, Reza terus melayangkan aksinya, tidak peduli dengan sang istri yang harus tersengal berkali-kali. Mas, lenguhan sang istri justru membuatnya semakin menggila. Tidak lagi bibir ranum yang ia nikmati. Leher putih sang istri pun tak luput dari sentuhannya, hingga ada beberapa jejak merah yang sengaja dia buat, sebagai bukti bagaimana akhir-akhir ini dia sangat merindu. Iya, awas mas. Melisa langsung membuka matanya dan refleks mendorong tubuh Reza dari atasnya saat mendengar tangis salah satu anaknya. Batin Reza kesal. Melisa bangun dari tidurnya sambil merapikan piyama tidurnya yang seluruh kancingnya sudah terbuka. Bahkan bungkus kedua gunung Everestnya pun sudah terlepas dari pengaitnya. Ra, panggil Reza yang kini sudah terlentang di tengah kasur. Apa? Sautnya sambil duduk bersandar punggung ranjang menyusui Ai. Aku mau ganti nama Ai, ucapnya santai sambil menatap langit-langit kamarnya. Ganti nama? Kenapa? Tanya Melisa bingung. Ai itu ya ampun, kalau nangis heboh banget, kayak habis digigit singa suaranya, wajah Reza. Lalu? Mau aku ganti? Jawabnya sambil menoleh. Apa? Mas Reza mau ganti nama air pakai apa? Tanya Melisa sambil memicingkan matanya. Petir. Hari ini tepat 30 hari umur Baby Ai, Baby Bu, dan Baby Ca lahir ke dunia. Ketiga anak itu tumbuh menjadi bayi yang sehat dan gemuk, meski Baby Ca lebih lamban perkembangannya dibanding dari kedua kakaknya, termasuk masalah respon dan berat badan. Tapi tidak membuat kedua orang tuanya patah semangat untuk melakukan yang terbaik. Termasuk pengobatannya, si cantik masih harus melakukan cek kesehatan rutin setiap minggunya
Guna mengetahui keadaan jantung dan nafasnya yang sampai saat ini masih tersengal, terutama jika menangis terlalu lama. "Mas Reza, besok jadi keluar kota?" tanya Melisa usai sarapan pagi di ruang makan bersama mama dan papa. "Jadi sayang, besok aku berangkat pagi banget. Kenapa?" "Nggak apa-apa, aku cuma mastiin aja," ucap Melisa sambil mengganti popok Bu yang ternyata basah. Reza menghela napas berat lalu menghampiri sang istri, kemudian memeluknya dari belakang seraya berbisik tepat di telinga kanannya. Melisa tetap bergeming. Ia hanya mengusap tangan Reza yang melingkar di perutnya. "Katakan jika ada yang membuatmu tidak nyaman, Ra. Apa kamu gak izinin aku pergi?" Melisa memutar tubuhnya agar bisa berhadapan dengan Reza. Ditatapnya lekat-lekat pria yang sudah memberinya 3 orang anak itu dengan sorot mata sendu. "Aku hanya lebih membutuhkanmu, Mas. Akhir-akhir ini, entahlah," gumam Melisa yang kini sudah menundukkan wajahnya. "Hanya 2 hari, aku janji akan segera kembali, oke?" jawab Reza sambil mengangkat wajah Melisa. Diciumnya kening yang tertutup anak rambut itu dengan lama. Reza langsung merengkuh tubuh yang sudah kembali langsing itu dalam dekapannya. Diciumnya lagi pucuk kepala sang istri berkali-kali. "Acara akikah nanti, pokoknya Mas Reza harus sudah di rumah. Aku gak mau dengar alasan apapun," rengek Melisa sambil mencubit kecil dada Reza sampai dia harus meringis kesakitan. "Ya ampun, Ra, masih 10 hari juga. Kan aku bilang cuma 2 hari sayang." "2 hari itu lama bagiku ya, yang enggak pernah jauh dari Mas Reza selama ini," godanya dengan senyum simpul. "Tok tok tok." "Tunggu," jawab Melisa sambil mengurai pelukannya, membuat Reza sedikit mendengus kesal karena baru saja hendak melayangkan aksinya. Ceklek. "Wah, udah mainnya sama opa," ujar Melisa saat mengambil baby Ai dari gendongan mama. "Kayaknya Ai haus, Mel." "Iya mah, terakhir aku kasih ASI sebelum sarapan tadi," jawab Melisa. "Bu mana?" tanya mama. "Ada di box, udah tidur lagi abis Bu. Tadi mandinya duluan, biasanya paling akhir kan?" kekeh Melisa. "Ya udah, mama keluar lagi. Cahaya masih sama papa di bawah. Pamit mama." Sekeluarnya mama dari kamar, Melisa langsung menyusui baby Ai di sofa ditemani Reza yang akan memijit bahunya agar lebih rileks, supaya ASI yang keluar pun akan berlimpah. Mengingat dia tidak hanya menyusui 1 bayi, tetapi 3 sekaligus yang terkadang di waktu yang bersamaan, bahkan di saat senggang pun digunakan Melisa untuk memompa ASI-nya untuk jaga-jaga ketiganya lapar dan haus secara berbarengan. Maka itu, peran Reza sangat dibutuhkan oleh Melisa saat dia kelelahan. Bahkan tidak jarang, dia menangis di tengah malam di pelukan sang suami. "Ambil Caca Mas, biar aku susui duluan. Nanti gantian sama Bu kalau udah bangun," tita Melisa saat bangun dari duduknya menuju box bayi Ai untuk menidurkan si sulung yang sudah terlelap karena kekenyangan. "Ya udah, aku ke bawah dulu. Kamu mau aku bawain apa?" tanya Reza sebelum bangun. "Tolong bikinin aku jus alpukat aja, Mas." Reza hanya berdehem kecil lalu bergegas keluar kamar mengambil si bungsu yang sedang diasuh kedua orang tuanya di ruang tengah. Menuruni tangga dengan santai sambil bersiul kecil. Langkahnya terlebih dahulu masuk ke dalam dapur bersih untuk menyuruh salah satu ART membuatkan jus alpukat pesanan sang istri. "Halo cantik, anteng banget sih sampai nggak ada suara," kekeh Reza sambil mencium pipi Cahaya. Bayi mungil itu hanya melirik sekilas, namun kembali asik sendiri membuat Reza semakin gemas dibuatnya. Reza turun dari pesawat pribadinya. Reza langsung disambut oleh seorang supir perusahaan yang ditugaskan untuk menjemputnya di bandara. Pria parubaya bernama Damar yang berpakaian serba hitam itu sudah berdiri di sisi kanan sebuah mobil sedan mewah berwarna putih. "Selamat pagi, Tuan," sapanya sopan sebelum membuka pintu bagian belakang. "Pagi, Pak," saut Reza sambil masuk ke dalam mobil. Dia langsung menyadarkan tubuhnya dengan mata terpejam.
Bayangan istri dan ketiga buah hatinya langsung terlintas di pelupuk matanya yang tertutup rapat. "Apa langsung diantar ke hotel, Tuan?" tanya Pak Damar sambil menatap Reza lewat kaca spion. Jawabnya tanpa mengatakan apapun. Mobil langsung berjalan dengan kecepatan sedang menuju sebuah hotel bintang 3 di pinggiran kota kecil. Jaraknya yang lumayan jauh dari bandara, ditambah jalanan yang rusak membuatnya lebih memilih beristirahat. Mengingat semalam dia hanya bisa tertidur 2 jam sebelum bersiap untuk kepergiannya ke kota X. Setelah memakan waktu lebih dari 30 menit, akhirnya mobil masuk ke area halaman sebuah hotel. "Tuan, sudah sampai?" kata Pak Damar setelah menepikan mobil mewah tersebut. Tepat di depan pintu lobi hotel yang hanya memiliki 8 lantai. "Ah, iya." Reza pun langsung turun dari mobil setelah Pak Damar membukakan pintu untuknya. "Terima kasih," ujarnya. Reza berjalan santai menuju lift setelah menerima sambutan dari pihak hotel yang akan dia tinggali selama 2 hari ini. Kedatangannya sungguh menjadi suatu kehormatan bagi pemilik hotel, mengingat ini adalah sebuah kota kecil di tengah pulau yang jarang sekali didatangi oleh orang-orang penting kecuali wisatawan lokal. Tring, pintu lift terbuka, tepat di lantai 6 di mana kamar Reza berada, dengan ditemani seorang pria yang berpakaian layaknya office boy. "Baru jam 9, gumamnya saat melihat jam di pergelangan tangannya. "Masih ada waktu istirahat sedikit sebelum ke lapangan." Baru beberapa detik dia memejamkan matanya. Di tengah ranjang yang berukuran sedang, rasa lapar mulai menggoda isi dalam perutnya yang baru terisi kentang goreng, roti isi telur, dan segelas kopi yang ia beli di bandara tadi. Drut. Reza langsung meraih benda pipi itu di dalam saku celananya. Dilihatnya nama Viana, sekretaris cantiknya di kantor. "Halo Vi, maaf Pak, saya baru menerima info kalau pertemuan diundur sampai jam makan siang," ujar Viana di seberang sana. "Kenapa mendadak diundur? Ada masalah?" tanya Reza mulai emosi. "Ada kecelakaan kecil Pak," jawab Viana. Jika saja bosnya ada di hadapannya saat ini, sudah bisa ia pastikan setajam apa sorot mata presidernya itu saat menahan kesal. "Ya sudah, tapi pastikan semua tepat waktu, jangan sampai diundur lagi," balas Reza yang langsung menutup teleponnya tanpa menunggu Viana menjawab lebih dulu. Dia hanya mendengus kesal sambil menutup wajahnya dengan bantal. Tawa Bu, jeritan Ai, juga senyum Caca berputar di otaknya. Tidak lupa wajah cantik sang istri yang akan berkali-kali lihat terlihat lebih cantik jika sedang sibuk mengurus ketiga buah hatinya. "Papa kangen kalian, baru juga beberapa jam, tapi udah serasa setahun." Kakaknya merasa lucu sendiri dengan apa yang dia rasakan saat ini. Rasa lapar benar-benar tidak bisa lagi dia tahan. Waktu makan siang pun masih ada beberapa jam lagi dari sekarang. Maka itu dia lebih memilih keluar dari hotel untuk mencari makanan di luar, karena dia sudah bisa menebak makanan seperti apa yang disediakan oleh pihak tempatnya menginap itu. "Pak, aku mau kunci mobil," pinta Reza kepada Pak Damar saat sedang menikmati segelas kopi di tangannya. "Mari saya antar Tuan," jawab Pak Damar yang langsung menaruh kopinya di atas meja kecil. "Gak usah, biar saya bawa sendiri. Nanti sebelum jam makan siang saya sudah kembali," sahut Reza sambil meraih kunci mobil mewahnya dari tangan Pak Damar. "Baik kalau begitu Tuan. Saya cuma mau cari makan di luar, makanan hotel gak enak," bisiknya pelan sembari terkekeh membuat Pak Damar akhirnya hanya mengulum senyum. Reza langsung masuk ke dalam mobil dan menyalakan mesinnya. Membelah jalan raya yang masih lenggang karena cuaca sedikit mendung. Dengan kecepatan sedang, dia terus menginjak pedal rem sambil memutar setir mobilnya. Matanya terus sibuk melihat ke setiap sisi jalanan, berharap bisa menemukan makanan yang bisa mengundang seleranya. Hampir 1 jam dia melanjutkan kereta besinya. Tanpa terasa kini ia berada di ujung kota. Wih,
Gue jauh banget kayaknya nih, cari makan doang. Gumamnya sambil terus fokus pada jalan di depannya. Tidak lama akhirnya dia melihat kedai dengan bacaan rumah makan yang menampilkan gambar menu makanan ala rumahan. Gak ada tempat parkirnya sih, gerutu Reza saat menepikan mobilnya. Tok tok tok. Reza langsung menoleh dan membuka kaca mobilnya. Terlihat seorang pemuda tanggung bertopi hitam tersenyum kepadanya. Kalau mau mampir, Bapak bisa parkir di halaman masjid, ucapnya tanpa lebih dahulu bertanya pada Reza. Iya, terima kasih, sahut Reza dengan sedikit menganggukkan kepalanya. Kembali dia menyalakan mesin mobil dan langsung menjalankannya menuju halaman masjid seperti apa yang dikatakan pemuda tanggung tadi kepadanya. Mau makan aja ribet banget, tahu gitu makan di hotel. Sungutnya kesal. Sampai di halaman masjid, dia bergegas keluar dari dalam mobil, berjalan sekitar 10 menit untuk sampai di rumah makan yang tadi sempat ingin dia singgahi. Mau pesan apa, Pak? Tanya seorang ibu muda sambil menyodorkan buku menu. Sate aja sama lontong, jawabnya setelah melihat isi dari buku tersebut. Baik, minumnya? Tanya si ibu lagi yang mungkin adalah seorang pelayan. Es jeruk sama air putih aja. Si ibu hanya mengangguk tanda paham, lalu pergi setelah mencatat semua pesanan Reza. Niat hati ingin menghubungi sang istri di rumah sambil menunggu makanannya datang pun urung dia lakukan saat tidak ada sedikit pun sinyal di ponselnya. Reza kembali menggerutu di dalam hatinya, menahan jengkel. Usai menghabiskan semua makanan, dia pun langsung melakukan transaksi. Setelah itu kembali berjalan menuju area masjid tempat mobilnya terparkir. Tiap langkahnya dia isi dengan terus mencoba menghubungi nomor Melisa, berharap mendapatkan sinyal walau hanya sebentar. Halo Ra, sapanya saat panggilan tersambung walau sedikit putus-putus. Iya Bi, jawab pujaan hatinya yang langsung membuat Reza tersenyum kecil. Aku kangen, godanya sambil terkekeh. Namun ucapannya itu memang benar adanya. Dia sedang merindu saat ini. Brak, gelap, sakit, perih. Suara riuh, teriakan beberapa orang saling menyahut. Begitu menggelitik telinga Reza sebelum dia menutup matanya. Melisa, prang. Mama dan Papa langsung menoleh ke arah suara. Terlihat Melisa sedang bersandar di sebuah meja hias sambil meremat ujung baju bagian dadanya. Kini air mata sudah membanjiri wajah pucatnya. Mel, teriak Mama yang langsung bangkit dari duduknya bersama Papa. Wanita parubaya itu melangkah dengan hati-hati karena banyak pecahan kaca berserakan di lantai. Serpihan dari sebuah guci berukuran sedang yang hancur tersenggol saat Melisa tidak sengaja mendengar percakapan kedua mertuanya. Bi, bersihkan semua ini, teriak Papa kepada salah satu ART. Baik Tuan. Mel, sayang, ucap Mama dengan derayan air mata. Dia rengkuh tubuh sang menantu dalam pelukannya. Mama bilang apa tadi? Mas Reza kemana? Tanya Melisa di sela isak tangis. Reza? Mama tidak meneruskan kata-katanya. Kemana Mah? Reza sedang bekerja Mel, sahut Papa sambil berjalan mendekat. Bohong, lirik Melisa dengan nada tercekat. Tadi aku dengar Mama bilang Mas Reza hilang. Melisa meronta ingin dilepaskan dalam pelukan Mama. Sabar sayang, orang-orang suruhan Papa sedang berusaha mencari. Ujar Mama mencoba menenangkan. Melisa semakin histeris, tubuhnya lemas, bagai tidak bertulang saat Mama membenarkan perkataannya. Mana mungkin suami yang tadi pagi masih mengusap pipinya dengan begitu lembut kini hilang begitu saja tanpa ada satu orang pun yang tahu. Dibantu oleh beberapa ART, kini Melisa sudah dibawa ke dalam kamar. Dibaringkan di tengah tempat tidur sembari menunggu dokter Risa datang memeriksanya. Biarkan si kembar diurus semua oleh para suster. Kita fokus pada Melisa, Ma, ujar Papa sambil merangkul bahu istrinya. Iya, Pak. Ya Tuhan, bagaimana ini bisa terjadi? Lirik Mama pilu, memikirkan nasib putra kesayangannya yang kini entah di mana keberadaannya.
Sabar, Ma. Mereka pasti bisa menemukan Reza, kata Papa meyakinkan. Tapi itu desa kecil, Pak. Di tengah pulau juga. Tolong percaya sama Papa, Ma. Mama semakin terisak saat Melisa terus saja memanggil nama suaminya, membuat siapapun yang mendengarnya pasti ikut merasakan bagaimana sedihnya kehilangan sosok yang teramat dicintai. Mas, pulang. Ayo pulang, gumam Melisa sambil meringkuk, memeluk bantal yang biasanya dipakai oleh Reza. Papa lihat anak-anak dulu, Mama jaga Melisa, ujar Papa sebelum menemui ketiga cucunya yang sejak sore semakin rewel terutama Air. Mel, sayang, makan dulu ya. Ai sama Cahaya kasihan, kata Mama mengusap bahu menantunya yang masih beruraikan air mata. Bawa kemari, Ma, biar aku susui keduanya, mata Melisa yang mencoba bangun dari tidurnya. Tapi makan dulu ya, kamu belum makan. Melisa hanya menggelengkan kepalanya. Dia tidak merasa lapar sama sekali saat ini. Air, Ma, aku haus, pinta Melisa. Tunggu, Mama ambilkan. Dengan sigap Mama langsung meraih gelas dan mengisinya dengan air putih, hangat, dari botol yang tersedia di atas nakas. Minum yang banyak, jangan sampai dehidrasi. Mama ambil sekembar dulu, ujarnya lagi sebelum mendatangi cucu-cucunya di kamar sebelah. Melisa terus saja memijit pelipis dan kepalanya yang terasa sakit dan berat. Matanya mulai buram saat menerima kedua anaknya dari tangan Mama dan Eyang. Satu-satu aja dulu, Mel, kata Mama. Enggak, Ma, langsung dua-duanya aja, sahut Melisa yang sudah siap menyodorkan kedua bongkahan wadah ASI alaminya. Baby A yang mengecap dengan rakusnya akhirnya mulai merasa tenang setelah seharian terus saja menangis. Sedangkan si bungsu hanya merengek sesekali karena badannya yang memang mendadak demam. Beruntung Bumi tidak ikut rewel seperti kedua saudaranya. Mama terus saja menguatkan hati Melisa walau hatinya sendiri pun kini dirundung kesedihan. Kehilangan anak yang selalu membuatnya bangga, Reza adalah sosok anak berhati lembut dan penuh kasih sayang. Berkali-kali Mama menghapus air mata Melisa yang turun tanpa henti, mata yang sudah memerah dan wajah yang sangat berantakan.